Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Nuri Khatami dengan NIM 251060800004. Di sini saya akan mempresentasikan ringkasan buku dengan judul Pengantar Ulumul Quran karya Muhammad Zaini MAG. Materi ini mencakup 8 bab penting yang menjadi fondasi kita dalam memahami Al-Quran secara mendalam. Bab pertama, ada pengertian dan ruang lingkup ulumul Quran. Apa sih itu ulumul Quran? Ulumul Quran itu ialah kumpulan ilmu untuk memahami segala sisi Al-Quran, mulai dari sejarah, turunnya, hingga penafsirannya. Tujuannya itu sangat jelas, agar kita tidak salah dalam menafsirkan ayat dan menjaga kemurnian makna Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Bab kedua itu ada sejarah turunnya Al-Quran. Proses turunnya wahyu selama 23 tahun itu, Al-Quran tidak turun sekaligus, tetapi ia berangsur-angsur. Dimulai dari Gua Hiro dengan ayat Iqra. Hikmahnya adalah untuk menguatkan hati Rasulullah dan memudahkan umat saat itu dalam mempelajari serta mengamalkan hukum-hukum Allah secara bertahap. Bab ketiga, ada pengumpulan dan penulisan Al-Quran. Dimulai dari pelepah kurma hingga menjadi mushaf. Proses kodifikasi dimulai sejak zaman Nabi, lalu dikumpulkan secara resmi di era Abu Bakar karena banyaknya penghafal yang gugur. Puncaknya pada era Utsman bin Affan dilakukan standarisasi yang kita kenal sebagai Mushaf Utsmani untuk menyatukan perbedaan bacaan di seluruh dunia. Dan bab keempat ada Makkiyah dan Madaniyah. Ini tuh untuk klasifikasi ayat berdasarkan periode hijrah. Penjelasannya ada Makkiyah itu berfokus pada tauhid dan iman sebelum hijrah, dan Madaniyah itu berfokus pada syariat dan sosial atau setelah hijrah. Memahami perbedaan ini membantu kita mengerti konteks dakwah dan perkembangan hukum Islam. Dan bab kelima ada asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat. Konteks sejarah di balik sebuah ayat Al-Quran tidak turun di ruang kosong. Banyak ayat yang turun sebagai respon atas peristiwa tertentu. Dengan mengetahui asbabun nuzul, kita terhindar dari salah faham dalam memaknai ayat-ayat yang memiliki latar belakang sejarah khusus. Bab ke-6 ada nasikh dan mansukh. Perubahan atau penghapusan hukum. Nasikh dan mansukh menunjukkan fleksibilitas hukum Allah yang turun sesuai kesiapan umat. Contohnya tahap larangan khamr. Ini penting dipelajari agar kita tahu hukum mana yang masih berlaku saat ini, karena di Indonesia saat ini kayaknya minum khamr itu bukan sesuatu yang haram. Astagfirullah. Dan yang bab ketujuh ada qiraat atau ragam bacaan Al-Quran. Ini tuh variasi cara membaca yang sah. Ada yang disebut qiraat sa'bah, 7 bacaan. Perbedaan ini bukan kesalahan, melainkan kekayaan makna dan kemudahan dialek bagi umat Islam. Semuanya bersumber dari riwayat yang mutawir dan sah secara kaidah dalam bahasa Arab. Dan yang bab 8 atau yang terakhir ada tafsir dan urgensinya. Ini tuh untuk mendalami makna melalui penjelasan ahli. Tafsir adalah alat untuk menggali hikmah terdalam. Ada tafsir bil ma'sur berdasarkan riwayat dan bir ra'i berdasarkan ijtihad ahli. Seorang mufasir wajib memiliki ilmu bahasa dan hadis yang kuat agar pesan moral Al-Quran tersampaikan dengan benar. Dan mungkin itu ringkasan dari 8 bab ulumul Quran dari saya. Kesimpulannya, untuk mempelajari ilmu-ilmu ini adalah kunci agar kita bisa berinteraksi dengan Al-Quran secara tepat dan bijak. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Mohon maaf apabila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.